Salam sejahtera dalam kehidupan ini atau di dalam gereja atau di dalam kehidupan manusia biasanya kita selalu dipertemukan akan dua ujung di dalam kehidupan ini. Apapun namanya, tetapi biasanya dua hal ini yang biasanya disebut atau yang menjadi ujung dalam kehidupan ini. Dua ujung tersebut tentu saudara ketahui, yaitu yang satu berujung kepada surga dan yang satu lagi berujung kepada neraka. Dua istilah ini selalu biasanya diajarkan di dalam agama-agama dengan istilah yang berbeda-beda, dengan satu perumpamaan atau satu nama yang berbeda-beda, tetapi memiliki satu pemahaman yang hampir serupa, yang walaupun tidak sama tetapi memiliki keserupaan. Artinya ketika kita berbicara tentang surga, berbicara tentang kehidupan yang lebih baik. Ketika kita berbicara neraka, maka berbicara tentang penghukuman yang diberlakukan bagi mereka yang tidak baik. Nah, dua pemahaman ini yang cenderungnya menjadi satu pemahaman di dalam agama-agama. Namun saya ingin mengajak kepada kita semua untuk melihat kembali apa yang dibutuhkan di dalam pemahaman ini. Maksud saya ketika berbicara apa yang dibutuhkan di dalam pemahaman ini adalah untuk mengkaji kembali pemahaman kita tentang dua tujuan di dalam kehidupan ini. Tentu maksud saya adalah ketika kita mengkaji dalam dua tujuan ini, sepertinya kita hanya diperhadapkan dengan dua pilihan yang ada di dalam dunia yang kita hidup sekarang ini. Pertanyaannya, apakah demikian? Apakah saudara mempercayai juga neraka dan juga mempercayai akan surga itu sendiri? Ketika kita kembali di dalam pengajaran Alkitab, melihat kembali dasar daripada Alkitab kita, maka kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab kita. Berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab, maka kita memahami ketika Tuhan menciptakan akan alam semesta ini, maka kita membaca bahwa Dia menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Nah, berdasarkan pemahaman kita tentang Tuhan yang menciptakan akan alam semesta beserta dunia dengan isinya ini, maka kita memahami bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini, yaitu bumi ini beserta isinya untuk manusia. Untuk manusia dia tinggal dan dia bisa berkembang biak dan dia bisa menguasai akan bumi ini. Dari pemahaman ini sangat jelas Alkitab berbicara kepada kita bahwa disinilah tempat bagi manusia untuk melaksanakan kehendak Tuhan, menjadi gambar dan rupa daripada Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, di manakah surga, di manakah neraka? Dua istilah ini yang sering kali dikhotbahkan atau sering kali diajarkan, yang kadangkala lepas daripada konteks daripada Alkitab. Saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali apakah yang disebut sebagai neraka, apakah yang disebut sebagai surga itu. Dua istilah ini yang saudara tidak bisa lihat semata dengan bahasa Indonesia, tetapi saudara harus melihat di dalam bahasa asli dan memahami di dalam konteks Alkitab, di dalam teologi Alkitab, bahkan terlebih lagi dengan budaya tradisi Jewish atau Yahudi, sebab Alkitab ditulis di dalam budaya dan konteks Yahudi. Apa yang Yahudi katakan, apa yang Yahudi ingin jelaskan tentang konsep neraka dan surga sangat berbeda jauh dengan apa yang dilihat khususnya oleh gereja-gereja sekarang ini. Bahkan dengan agama-agama yang ada sekarang ini, konsep neraka dan surga di dalam konsep Yahudi merupakan satu konsep yang kesatuan sebagai Tuhan, sebagai pencipta dan menciptakan langit dan bumi. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara untuk melihat dengan konsep yang ada di dalam pikiran saudara tentang surga dan neraka. Ketika kita berbicara tentang surga dan neraka, berbicara
biasanya diasosiasikan atau kita melihatnya sebagai satu tempat. Tetapi saudara harus melihat bahwa di dalam konteks tradisi budaya dan teologi Yahudi, ketika bicara tentang surga neraka, bukanlah berbicara tentang tempat. Jauh dari pemahaman dengan agama-agama lainnya, bahkan juga dengan agama Kristen pada umumnya yang kita melihat surga dan neraka itu sebagai satu tempat semata. Artinya surga adalah satu api neraka, lautan api neraka, dan surga dan neraka digambarkan sebagai lautan api, dan surga digambarkan sebagai tempat yang menyenangkan seperti berada di taman atau berada di rumah Tuhan. Nah, dua istilah ini yang kadang kala menjadi satu pertentangan, sebab di dalam pertentangan tersebut yang kita tidak bisa jelaskan. Neraka dijelaskan sebagai tempat lautan berapi, sementara surga dijelaskan sebagai tempat kediaman Tuhan di mana manusia tinggal bersama-sama. Nah, dua tempat ini yang sering diasosiasikan atau dipersepsikan oleh umat Kristen atau juga oleh agama-agama atau keyakinan yang lain. Nah, berangkat daripada pemahaman teologi Yahudi dan tradisi daripada Yahudi, maka saudara perlu memahami ini di dalam konteks lebih luas lagi. Kita perlu mempelajari akan konteks teologi Yahudi untuk memahami akan hal tersebut. Nah, untuk kita memahami dalam konteks teologi Yahudi, maka sebagaimana saya memberikan penjelasan kepada saudara bahwa pertama-tama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Oleh sebab itu kita bertanya, apakah Tuhan menciptakan neraka? Apakah juga Tuhan menciptakan surga? Di sini adalah pertanyaan fundamental yang perlu kita jawab. Tetapi melihat kembali di dalam konteks teologi Yahudi dalam perjanjian lama maupun juga di dalam teologi perjanjian baru di dalam Alkitab perjanjian baru kita, maka sebenarnya ada satu konsisten bagaimana Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu tidak berubah di dalam tempat, di dalam ruang dan waktu, bahwa bumi ini adalah tempat untuk manusia berada, untuk saya dengan saudara tinggal, untuk sekarang ini dan juga untuk dia datang kembali, yaitu kembali ke dalam dunia ini yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Karena konsep akan surga dan neraka menjadi satu pertanyaan yang terbesar yang perlu kita jawab. Ini yang perlu kita pikirkan. Jikalau tujuan hidup kita melihat akan surga dan neraka, maka saudara akan hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, di bawah bayang-bayang kengerian akan akhir daripada hidup saudara. Tetapi ketika saudara melihat bahwa akhir daripada hidup saudara lewat tujuan hidup saudara, yaitu untuk berjalan, untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan lewat mentaati apa yang dia katakan di dalam firman-Nya, maka tidak ada ketakutan, tidak ada kengerian, tetapi yang ada adalah saudara hidup damai bersama dengan Tuhan untuk sekarang dan masa yang akan datang. Tuhan berkati.